Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Yanti harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah, yaitu melaksanakan sholat. Dengan demikian anak-anak, jika kita mengaku bahwa kita seorang muslim dan muslimah pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat. Tugas anak-anak adalah menjadi siswa SD mulia yang bangga menjaga sholat. Selanjutnya anak-anak, mari kita simak slide-slide berikut agar kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah sholat fardu 5 waktu, dan alangkah lebih baiknya kita juga rajin untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Anak-anakku yang solih-solihah, perintah untuk sholat telah tercantum dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, yakni pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dalam firman Allah surat Hud ayat 114 tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Mengapa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu anak-anak? Karena sholat merupakan tiang agama, dan sholatlah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Murus sobiyya bis sholati idza balago sab'a sinina wa idza balago 10 sinina fatribuhu 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika telah berumur 7 tahun, dan apabila telah berumur 10 tahun belum sholat, maka pukullah ia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 494. Anak-anak, karena pentingnya sholat, sampai-sampai Rasulullah bersabda demikian. Untuk itu, anak-anak mulai dari kelas 1 harus berlatih untuk melaksanakan sholat dengan tertib. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong ya. Misalkan, subuh melaksanakan sholat, siang karena bermain dengan teman, sholat duhurnya ditinggalkan. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi, mulai sekarang harus latihan sholat tertib 5 waktu. Selanjutnya, kita akan memahami tentang pentingnya sholat. Yang pertama, sholat adalah tolok ukur amal, yang berarti
bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh sholatnya. Orang yang dikatakan alim dan sholih adalah orang yang sudah pasti selalu menjaga sholatnya, sehingga ia mendapatkan bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya atau membuat agamanya kuat. Sedangkan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agamanya. Yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Kemudian yang keempat, sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kelima, sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Yang terakhir, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka kita harus melaksanakan sholat. Sebagai siswa-siswi SD Mulia, anak-anakku yang sholih-sholihah harus tertib dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah sholat, anak-anak hendaknya untuk berdoa terlebih dahulu. Barang siapa yang tidak mau berdoa memohon kepada Allah, maka ia termasuk orang yang sombong. Dengan demikian, jika kita bukan orang yang sombong kepada Allah, maka kita harus berdoa kepada Allah. Setelah sholat, tidak langsung kabur meninggalkan tempat sholat, tetapi kita mengangkat kedua tangan dan memohon kepada Allah. Anak-anakku yang sholih-sholihah serta dirahmati Allah, jangan tinggalkan sholatmu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat, berarti ia telah menjaga agama. Barang siapa menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Nah, anak-anak, sebagai siswa-siswi SD Mulia, maka harus selalu menjaga sholat. Apa saja yang harus dilakukan dalam rangka menjaga sholat? Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Apabila anak-anak mendengar azan, anak-anak harus segera ambil wudhu dan melaksanakan sholat di masjid. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan khusyuk, yaitu sholat dengan tenang, hati serta jiwa raga menghambakan diri kepada Allah, tidak toleh sana sini, pandangan tetap ke arah sujud, dan tidak bersenda gurau atau bercanda dengan teman di sekelilingnya. Yang ketiga, setelah melaksanakan sholat, berdoa terlebih dahulu. Demikian kajian peringatan Isra Mi'raj yang bertema, Aku siswa SD Mulia, aku bangga menjaga selalu sholat 5 waktu. Semoga dengan kajian tadi, anak-anak semakin semangat dalam melaksanakan sholat. Sebelum Bu Yanti tutup, mari kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke SD Mulia, naik sepeda bawa tomat. Jangan lupa untuk sholatnya agar bahagia dunia akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.